Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teteh nggak masak ya teman-teman. Cuma teteh mau berinovasi, mau membawakan satu buah cerita dari Jawa Timur ya teman-teman. Cerita tentang keong mas. Semoga teman-teman pada suka ya. Jika kalian suka teteh bawakan cerita, kalian boleh komentar di bawah. Teteh bawain cerita apa lagi ya teman-teman. Ini judulnya cerita Nusantara berjudul Keong Mas. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang sangat cantik jelita. Mereka bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba berkecukupan. Hingga pada suatu hari, berkunjunglah seorang pangeran yang amat tampan, lagi rupawan, dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Itu kerajaan Daha ya teman-teman namanya. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Chandra Kirana. Kunjungan Raden Inu Kartapati itu sangat disambut baik oleh Raja Kartamarta, dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu Kartapati. Namun pertunangan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki atau iri gitu ya teman-teman. Karena dia merasa kalau Raden Inu Kartapati lebih cocok dengan dirinya. Lupa daratan, Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir itu mengutuk Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Nenek sihir itu pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Chandra Kirana menjadi keong mas. Ia membuangnya ke sungai. Dan suatu hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala. Dan keong emas tersangkut dalam jalanya. Keong emas itu kemudian dibawanya pulang dan diletakkannya di atas tempayan. Keesokan hari, nenek itu mencari ikan lagi di sungai, tetapi tidak mendapat ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Namun sesampainya di rumah, ia sangat kaget sekali karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah yang mengirim masakan itu? Kejadian itu berulang setiap harinya. Karena penasaran, keesokan paginya nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis yang sangat cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut. Karena merasa penasaran, lalu nenek keesokan harinya memberanikan diri menegur putri nan cantik. Dan si nenek pun mulai memberanikan diri menegur sang putri nan cantik itu. Dia berkata, "Siapakah kamu ini putri cantik? Dari manakah asalmu?" Tanya si nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku
karena merasa iri kepadaku, katanya. Setelah menjawab pertanyaan dari nenek, Chandra Kirana berubah lagi menjadi keong emas, dan nenek sangat terheran-heran. Di tempat lain, sementara Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja karena tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir jahat pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara. Mengetahui tujuannya, ia menganggap burung gagak itu sakti, dan menurutnya, padahal Raden Inu memberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek adalah seorang orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Bagaimana kelanjutannya? Jangan di skip atau itu ya teman-teman. Simak terus pokoknya sampai selesai. Dan kakek yang sakti itu menolong Pangeran Inu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan burung itu berubah menjadi asap. Akhirnya Raden Inu diberitahu di mana Chandra Kirana berada. Disuruhnya Raden Inu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia ke desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah hampir habis. Dan di gubuk, ia sangat terkejut karena dari balik jendela ia melihat Chandra Kirana sedang memasak. Akhirnya kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Lalu Raden Inu memboyong tunangannya bersama nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya. Jadi teman-teman, pesan moral dari dongeng ini adalah dongeng Keong Mas ini adalah perbuatan jahat yang ditutupi akan terbuka juga. Tidak iri hati dan selalu berbuat baik akan membuat kita selamat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, cerita dari Keong Mas ini. Jika teman-teman suka Teteh bawain cerita, boleh komentar di bawah ya. Teteh bawain cerita apa lagi? Atau dari daerah mana gitu ya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Yang baru berkunjung di channel Teh Ida Bogor, Teteh ucapkan banyak terima kasih. Hatur nuhun pisan. Sukses buat kalian semua.
Terima kasih bagi yang sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.